KKK. Pedang Divine Frost yang terbang keluar dari penggilingan 5 elemen menyerang malaikat pertempuran dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap, pedang Dewa Es mendarat di dada malaikat pertempuran. Suara es yang menutupi terdengar saat embun beku pada pedang es ilahi secara bertahap membekukan seluruh malaikat pertempuran. Malaikat perang, yang berada di puncak alam Kaisar Surgawi, berjuang untuk membebaskan diri. Namun, kekuatan es itu terlalu menakutkan dan langsung membekukannya sepenuhnya. Patung es malaikat pertempuran terbentuk. Setelah itu, duri terbang keluar dari pabrik penggilingan 5 elemen. Duri menutupi malaikat pertempuran lainnya dan menjerat mereka. Malaikat perang, yang tak terkalahkan oleh kakak senior Junzi, kakak senior Lu, dan yang lainnya, dengan mudah ditangani oleh Wang Xian. Ini, bagaimana bisa senjata saudara Wang Xian begitu menakutkan? Bagaimana ini mungkin? Malaikat pertempuran di puncak tingkat Dewa Langit langsung membeku. Seberapa kuat senjata ilahi yang mirip batu kilangan itu? Ini terlalu menakutkan. Di daerah sekitarnya, para murid dari Sekte Daois Dewa Willow melihat 5 elemen batu kilangan langsung membekukan malaikat pertempuran di puncak tingkat Dewa Langit. Mata mereka membelalak dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Malaikat pertempuran di puncak alam Kaisar Langit. Di bawah situasi di mana kekuatan tempur mereka ditekan hingga 90%, dibutuhkan setidaknya selusin ahli di puncak alam Kaisar Surgawi untuk menekan malaikat pertempuran. Namun, Wang Xian dapat sepenuhnya membekukan dan menekannya hanya dengan senjata dewa. Seberapa kuat Wang Xian? Seberapa menakutkankah senjata ilahi itu? Kekuatan serangan ini, kakak laki-laki Lu dan kedua tetua di sampingnya sedikit menyipitkan mata. Mereka saling memandang dan dipenuhi dengan keterkejutan. Senjata ilahi itu cukup kuat untuk menekan malaikat perang di puncak alam Kaisar Langit. Senjata ilahi tidak ditekan di sini. Meski begitu, senjata suci di tangannya sangat menakutkan. Seorang lelaki tua mentransmisikan suaranya, matanya berbinar. Dia pernah membunuh seorang ahli Kaisar Dewa Puncak dari ras naga. Kekuatannya pasti berada di puncak Divine Emperor Realm. Kakak laki-laki Lu sedikit terkejut. Tidak heran dia berani menekan lebih dari 1000 malaikat pertempuran sekaligus. Tatapannya menyapu pabrik penggilingan 5 elemen. Matanya dipenuhi dengan ketakutan dan semangat. Terima kasih, saudara junior Wang Xian, atas bantuanmu. Kakak senior Junzi sangat terkejut saat melihat malaikat pertempuran ditekan. Kekuatan Wang Xian jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Baiklah, Wang Xian melambaikan tangannya dan meraih inti malaikat pertempuran di puncak alam Kaisar Langit. Lebih dari 20 malaikat perang disimpan di sarang induk. Setelah selesai, dia melihat ke kakak laki-laki Lu dan yang lainnya. Terima kasih atas bantuanmu, saudara junior Wang Xian. Kakak laki-laki Lu dan yang lainnya merasakan tatapan Wang Xian. Mereka tersenyum dan mengeluarkan satu demi satu malaikat perang dan melemparkannya kepadanya. Lakukan apa yang kamu bisa. Wang Xian mengingatkan mereka dengan enteng. Dengan lambaian tangannya, dia menahan semua malaikat pertempuran. Setelah itu, dia terus menekan para malaikat pertempuran lainnya. Ayo lanjutkan. Kakak laki-laki Lu dan yang lainnya melihat bahwa Wang Xian terus menekan mereka. Ekspresi mereka berubah saat mereka menggeram dengan suara rendah. Kali ini, mereka jauh lebih patuh. Mereka tidak berani menghancurkan lebih dari 10 hingga 20 malaikat pertempuran tanpa menahan diri. Setiap kali, mereka berhasil menghancurkan 7-8 malaikat pertempuran. Jauh lebih mudah untuk berurusan dengan mereka. Kakak senior Kong dan kakak senior Su juga banyak menahan diri. Keduanya berhasil menghancurkan 5-6 malaikat pertempuran sekaligus untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Jika ada kecelakaan, mungkin tidak ada gunanya meminta bantuan Wang Xian. Semua orang terus menekan malaikat pertempuran satu persatu. Kecepatan Wang Xian sangat cepat. Dia bisa menekan lebih dari 1000 dari mereka sekaligus. Meski butuh beberapa menit, kecepatannya masih sangat menakutkan. Hanya ada lebih dari 10.000 malaikat perang di seluruh aula. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Wang Xian telah memanen lebih dari 5.000 malaikat perang. Menekan. Pada saat yang sama, di bagian terdalam dari tingkat ketiga, sekelompok ahli dari ras 9 pedang mengepung dan menyerang malaikat pertempuran yang berada di puncak langit. Mereka telah bertarung selama lebih dari setengah jam. Jika bukan karena harta yang kuat di tangan mereka, mereka pasti sudah lama dikalahkan. Pada saat ini, di atas puncak malaikat pertempuran Celestial Tirk, sebuah pedang melayang di udara. Pedang ilahi berputar di sekitar malaikat pertempuran, dan sinar pedang yang menakutkan menyerang terus-menerus. Ini menyebabkan jangkauan gerakan malaikat pertempuran menjadi semakin kecil. Di sekitarnya,
Para ahli dari ras 9 pedang mengungkapkan ekspresi panas di mata mereka. Kakak kedua, keluarkan intinya. Puncak ahli alam Kaisar Surgawi dari ras 9 pedang berteriak pada sesepuh di sampingnya. Ini tetua pertama, hahaha. Tetua kedua dari ras 9 pedang tertawa keras saat sosoknya melesat di udara seperti hantu. Pada saat berikutnya, dia kembali ke posisi sebelumnya dengan inti di tangannya. Ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Kesuksesan, hahaha. Akhirnya aku menekan Battle Angel ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menggeram dengan suara rendah. Bagus bagus bagus. Kendalikan segera. Para tetua dari ras 9 pedang mengelilinginya dan meraung dengan mata membara. Selama mereka bisa mengendalikan malaikat perang ini dan mengendalikannya, akan lebih mudah bagi mereka untuk menekan malaikat perang lainnya. Penatua pertama, sini. Penatua kedua menyerahkan inti kepada penatua pertama. Setelah penatua pertama mengambilnya, dia segera merasakan informasi di dalamnya dan mengubah instruksi di intinya. Di sekitar mereka, para ahli dan murid dari ras 9 pedang sedang menunggu dengan penuh semangat. Selesai. Lepaskan cakram pedang pencari surga. 10 menit kemudian, mata sesepuh pertama berkilat dengan cahaya terang saat dia berkata dengan suara rendah. Penatua kedua dan yang lainnya melambaikan tangan mereka, dan cakram pedang di langit terbang ke belakang. Kemarilah. Penatua pertama menatap malaikat pertempuran yang berada di puncak alam Kaisar Ilahi dengan sungguh-sungguh seperti yang dia perintahkan. Dentang. Malaikat perang menarik pedang suci dan berdiri dengan hormat di depan sesepuh pertama seperti penjaga yang setia. Bagus. Dengan malaikat pertempuran ini, semua harta di Crescent Mystic Realm akan menjadi milik ras 9 pedang kita. Penatua pertama mengepalkan tinjunya dan meraung. Haha, tetua pertama, perlombaan 9 pedang kita telah menuai hasil yang luar biasa kali ini. Hanya malaikat pertempuran ini saja yang dapat meningkatkan kekuatan bertarung ras 9 pedang kita. Beberapa tetua di sampingnya membuka mulut mereka dan tidak bisa menahan kegembiraan. Harta di sini benar-benar menggerakkan hati mereka. Penatua pertama, orang-orang di pintu masuk tingkat ketiga belum menyerah. Mereka juga menekan Battle Angels. Pada saat ini, seorang murid dari ras 9 pedang melihat ke arah pintu masuk dan berkata, HMPH, lebih baik mereka belum menyerah. Saya hanya takut mereka akan memberitahu informasi di sini ke ras utama alam semesta lainnya. Namun, semua harta karun di alam mistik bulan sabit ini adalah milik ras 9 pedang kita. Penatua pertama dari 9 pedang ras melihat ke atas, matanya berkedip dengan kilau dingin. Penatua pertama, dengan Kaisar Malaikat Pertempuran Ilahi tahap puncak, kita akan pergi dan menghancurkan mereka dan mendapatkan kunci bulan sabit itu. Dengan mereka memegang kunci bulan sabit, itu masih merupakan bahaya yang tersembunyi. Beberapa tetua merenung sejenak dan meraung dengan niat membunuh. Membunuh. Bunuh mereka semua. Setelah kita mendapatkan kunci bulan sabit, alam mistik bulan sabit ini akan menjadi milik kita. Penatua pertama dari klan 9 pedang menyapu pandangannya ke kerumunan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah pintu keluar. Siap-siap, tetua dan murid lainnya tersenyum jahat saat mereka melihat ke arah pintu masuk. Jangan biarkan mereka lolos kali ini. Penatua pertama melambaikan tangannya saat dia berbicara, dia menyingkirkan malaikat perang di sampingnya. Saat kita pergi, aku akan melepaskan Battle Angel dan menyuruhnya menjaga pintu keluar lantai 3. Selama kita menjebak mereka, kita akan bisa menghancurkan mereka dengan kekuatan kita. Penatua pertama, selama kita memiliki malaikat perang ini, akan mudah untuk menghancurkan mereka. Sudut tetua kedua dan mulut yang lain sedikit melengkung, ekspresi mereka penuh percaya diri. Meskipun 9 ras pedang tidak mengirim ksatria alam semesta kali ini, 8 anggota kelompok senior mereka melakukannya. Kekuatan mereka berada di puncak dari 9 perlombaan pedang di bawah level ksatria. Dengan kekuatan orang-orang dari Sekte Taois Dewa Willow, bahkan jika mereka tidak memiliki malaikat perang, mereka memiliki kepercayaan diri untuk membunuh pihak lain. Sekarang pihak lain telah meminta bantuan, berapa banyak kaisar dewa puncak yang mungkin ada? Ayo pergi. Penatua Agung dari ras 9 pedang bergerak dan segera terbang menuju pintu keluar. Oh, mereka benar-benar menekan begitu banyak malaikat perang. Ketika mereka terbang menuju pintu keluar, mereka segera melihat bahwa sejumlah besar malaikat pertempuran telah menghilang. Ekspresi mereka sedikit berubah dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Tatapan mereka menyapu ke depan dan mendarat di Wang Xian, kakak senior Lu, kakak senior Kong, kakak senior Su, dan yang lainnya. Mata mereka berbinar. Penatua pertama,
Mereka harus memiliki 7 pembangkit tenaga listrik di puncak alam Kaisar Ilahi. Namun, sekelompok orang ini benar-benar mencari kematian. Mereka benar-benar berhasil menembus kotak malaikat perang dalam jumlah besar. T.S. Kates, keberuntungan mereka sangat bagus. Mereka tidak menemukan malaikat pertempuran yang kuat. Penatua kedua mengalihkan pandangannya ke depan dan berkata dengan suara rendah. Orang-orang dari 9 ras pedang ada di sini. Hati-hati. Pada saat ini, para murid sekte Taois Dewa Willow juga memperhatikan kedatangan 9 ras pedang. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi kewaspadaan dan kemarahan saat mereka memelototi mereka. Kakak bela diri senior Junzi dan yang lainnya segera berhenti dan menatap mereka. Saudara laki-laki senior Lu, saudara laki-laki senior Kong, dan ekspresi yang lain sedikit berubah saat mereka menatap sekelompok orang di kedalaman. Blokir pintu keluar. Pada saat ini, kepala tetua dari 9 ras pedang melambaikan tangannya dan malaikat pertempuran di puncak alam Kaisar Ilahi terbang dengan cepat menuju pintu keluar tingkat ketiga. Dia memegang pedang suci di tangannya dan berdiri di pintu keluar dengan dingin, menunggu perintah. Itu adalah malaikat pertempuran di puncak alam Kaisar Ilahi. Mereka telah menekan malaikat pertempuran itu. Ketika para murid sekte Taois Dewa Willow merasakan kekuatan dan kecepatan malaikat perang itu, ekspresi mereka sedikit berubah. Apa yang kalian coba lakukan? Saudara bela diri senior Junzi melirik malaikat pertempuran itu dan bertanya kepada para ahli dari 9 pedang dengan ekspresi dingin. Hahaha, apa yang kamu coba lakukan? Segera berikan kami kunci bulan sabit di tangan Anda. Aku bisa membiarkan kalian hidup. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Ketika sesepuh agung dari ras 9 pedang melihat malaikat pertempuran memblokir pintu keluar, jejak senyum muncul di wajahnya saat dia berkata dengan dingin. Mungkinkah ras 9 pedangmu bersikap sopan kepada kami? Anda membunuh salah satu saudara junior kami, dan sekarang Anda ingin merebut barang-barang kami. Kakak senior Lingxin menatap mereka dengan wajah penuh amarah. Saudari senior Lingxin, beri kami kunci bulan sabit, dan ras 9 pedang kami tidak akan menganiaya Anda. Apa gunanya menyebabkan keributan seperti itu? Di belakang 9 klan pedang, seorang lelaki tua berkata dengan acuh tak acuh. Kaulah yang tak tahu malu. Bagaimana Anda bisa dibenarkan dalam merebut barang-barang kami? Jing Yue, kamu adalah pengkhianat dan orang dengan niat jahat. Di masa depan, sekte Taois Dewa Willow tidak akan mentolerir orang sepertimu. Kakak senior Junzi juga memarahi mereka dengan wajah cemberut. Diam, serahkan kunci bulan sabit segera dan kami dapat memberi Anda kesempatan untuk hidup. Jika tidak, kalian semua akan mati. Tetua pertama ras 9 pedang berkata dengan niat membunuh. Aura menyerbu ke arah mereka. Ketujuh tetua di sekitar mereka juga memancarkan aura yang kuat. Wajah mereka dipenuhi amarah. Sepertinya jika kami tidak menyerahkannya, kalian semua akan membunuh kami. Kakak senior Junzi memegang pedang tajam di tangannya dengan erat. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Kakak senior Lu, kakak senior Kong, kakak senior Su dan yang lainnya datang ke sisi kakak senior Junzi. Mereka melirik kaisar pertempuran malaikat tingkat puncak di pintu keluar dengan ketakutan. Namun, mereka tidak merasa takut saat ini. Setelah menyaksikan kekuatan Wang Xian, mereka yakin bahwa para ahli dari ras 9 pedang bukanlah tandingan mereka. Apa yang kalian pikirkan? Sudut mulut tetua pertama dari ras 9 pedang sedikit melengkung. Beberapa tetua di samping bubar perlahan. Niat membunuh di tubuh mereka tidak disembunyikan sama sekali. Membunuh mereka semua, seharusnya ada banyak keuntungan dari mereka. Wang Xian berjalan menuju kakak senior Junzi dan yang lainnya saat dia berbicara. Membunuh mereka. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, kakak laki-laki Lu, kakak laki-laki Kong, dan yang lainnya menyipitkan mata. Bunuh kami. Hahaha, arogan sekali. Di depan, semua orang dari perlombaan 9 pedang berhenti sejenak saat mendengar kata-kata Wang Xian. Mereka memandangnya serempak. Penatua pertama, dia adalah Wang Xian. Dialah yang dicari oleh ras keturunan naga. Dia sangat kuat dan sangat cepat. Dia mampu membunuh pembangkit tenaga listrik di puncak alam Kaisar Ilahi dalam sekejap. Seorang murid dari ras 9 pedang di sekte Taois Dewa Willow melihat Wang Xian dan pandangannya sedikit membeku. Dia segera berkata, "Oh, dialah yang dicari oleh ras keturunan naga. Ras gunung es juga dihancurkan olehnya." Tetua pertama dari ras 9 pedang mengangkat alisnya sedikit. Dia memandang Wang Xian dengan ekspresi serius. "Ya, itu dia. Kekuatannya dianggap berada di puncak alam Kaisar Langit. Kami tidak bisa meremehkan dia." Murid itu mengangguk. "Jadi bagaimana jika dia berada di puncak alam Kaisar Langit?"
Kekuatannya ditekan hingga 90% di sini. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan malaikat perang di puncak alam Kaisar Langit? Sungguh orang yang sombong. Beraninya dia mengatakan bahwa dia akan menghancurkan kita. Hehe. Penatua kedua dan yang lainnya berbicara dengan nada sinis. Jangan buang waktu mereka. Ayo lakukan. Saat tetua pertama berbicara, pedang dewa mengelilingi mereka. Dentang, 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 dentang. Suara pedang tajam yang terhunus terdengar. Aura dingin memenuhi seluruh ruang. Ayo lakukan. Jangan biarkan seorang pun hidup. Ketika Wang Xian melihat mereka bergerak, dia berkata kepada kakak laki-laki Junzi dan yang lainnya. Ini, mereka dari ras 9 pedang. Jika mereka tahu bahwa kita membunuh mereka, bukankah mereka akan membalas dendam? Ekspresi kakak laki-laki Lu dan yang lainnya sedikit berubah saat mereka berbisik. Kalian bisa memilih untuk tidak berpartisipasi. Namun, kalian tidak akan mendapat bagian dari harta setelah ini. Wang Xian berkata kepada mereka. Ini menyebabkan ekspresi mereka berubah. Kakak senior Junzi memperhatikan dari samping dan tidak berbicara. Alasan mengapa dia dan saudari junior Lingxin dapat memanggil begitu banyak ahli adalah pertama karena mereka adalah teman, dan kedua, poin terpenting adalah ranah rahasia yang mulia bulan sabit. Kalau tidak, ketika mereka mengetahui bahwa musuh adalah ras utama alam semesta, mereka pasti tidak berani datang untuk membantu. Manfaatnya lebih besar daripada konsekuensinya, sehingga mereka bisa mengambil risiko. Namun, begitu mereka membunuh para ahli dari ras 9 pedang, mereka akan menjadi musuh bebuyutan mereka. Jika ras 9 pedang mengetahuinya, kemungkinan besar mereka akan dimusnahkan. Ini adalah masalah pilihan. Itu akan tergantung pada apakah mereka bersedia mengambil risiko. Adapun kata-kata Wang Xian, tidak ada yang akan berpikir bahwa dia menggertak. Jika Wang Xian ingin membunuh semua orang dari ras 9 pedang, dia pasti bisa membunuh mereka. Kakak senior Junzi tidak keberatan menjadi musuh dengan perlombaan 9 pedang sepenuhnya karena salah satu adik laki-lakinya telah mati di tangan mereka. Mereka juga ingin balas dendam. Banyak murid dari Sekte Taois Dewa Willow memiliki temperamen yang sangat baik. Ambil atau tinggalkan. Ekspresi kakak bela diri senior Lu dan yang lainnya berubah. Setelah prajurit yang kuat dari ras 9 pedang mati, ras 9 pedang akan menjelajahi semua jejak untuk menemukan lawan yang telah membunuh klan mereka. Mereka dapat menjamin bahwa para murid dari Sekte Taois Dewa Willow tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi bagaimana dengan para penyihir yang kuat itu? 8 pusat kekuatan Kaisar Ilahi Puncak telah terbunuh. Ada kemungkinan bahwa perlombaan 9 pedang akan mencari penyihir tingkat terhormat untuk memburu dan membunuh lawan mereka. Kemungkinan mereka ditemukan adalah sekitar 30%. Apakah risiko ini layak diambil? Kami sudah berada di kapal. Setelah ahli ras 9 pedang terbunuh, kita pasti akan dicurigai. Dengan dominasi ras tingkat primer alam semesta, kami tidak akan dapat menjelaskannya dengan jelas. Lakukan. Penatua di samping kakak laki-laki Lu mentransmisikan suaranya kepada mereka. Kakak laki-laki Lu sedikit mengangguk. Gada di tangannya memancarkan kekuatan yang kuat. Saudara bela diri senior Kong dan saudara bela diri senior Su saling memandang, mata mereka menunjukkan ekspresi sedingin es. Menyerang. Bunuh banyak hal sembrono ini. Pada saat ini, suara sedingin es dari sesepuh pertama dari ras 9 pedang terdengar dari sisi berlawanan. Setelah itu, lempengan pedang tergantung di udara, dan banyak pedang tajam langsung menyerang mereka. Dentang. Malaikat perang di puncak Kaisar Surgawi memegang pedang suci dan menyerbu ke arah mereka secara langsung. Serahkan Battle Angel padaku. Aku akan menyerahkan sisanya kepada kalian. Saat Wang Xian berbicara, dia melambaikan batu gilingan 5 elemennya dan menyerang malaikat perang di puncak Kaisar Langit. Membunuh. Kakak senior Junzi dan yang lainnya memiliki niat membunuh di mata mereka saat mereka menyerang perlombaan 9 pedang. Bunuh mereka dan balas dendam saudara bela diri junior Miao. Kelompok murid dari Sekte Taois Dewa Willow juga dipenuhi dengan niat membunuh. Awalnya, mereka adalah orang pertama yang menemukan tempat ini. Sekelompok orang yang tidak terspesialisasi yang memiliki hubungan yang relatif baik dengan mereka telah memasuki tempat ini, tetapi mereka telah dikhianati. Biasanya, kelompok orang yang tidak terspesialisasi memiliki hubungan yang sangat baik. Meski tidak sampai seperti saudara, mereka masih memiliki perasaan yang sangat dalam satu sama lain. Balas dendam, bunuh. Jadi bagaimana jika mereka menyinggung ras utama alam semesta? Mereka mendapat perlindungan dari Yang Mulia Willow God. Orang-orang ini bisa dikatakan jenius yang sangat berbakat di dunia luar. Ras utama alam semesta juga harus mewaspadai mereka. Mencari kematian,
Jangan biarkan satu pun hidup. Kendalikan cakram pedang dan hancurkan mereka. 8 tetua dari 9 perlombaan pedang berteriak. 6 dari mereka melayang di sekitar cakram pedang dan mengendalikannya untuk melepaskan serangan yang mengerikan. Meskipun cakram pedang itu bukan harta Numinous yang diperoleh, itu pasti senjata ilahi yang kuat. Hal yang paling menakutkan tentang senjata ilahi ini adalah bahwa senjata itu dapat dikendalikan oleh 6 tetua dan dapat melawan 10 lawan dengan level yang sama. Sinar pedang yang mengerikan menutupi saudara bela diri senior Junzi dan 6 ahli kaisar dewa puncak lainnya. Mata tetua pertama dan tetua kedua ras 9 pedang dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka menyerang dari kiri dan kanan. Dalam sekejap, seolah-olah mereka menghadapi 2 kali lawan mereka. Mengaum, 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 mengaum. Ao Tu, Ao Phoenix, melirik Wang Xian dan melihat bahwa Raja Naga mereka dengan santai mengendalikan pabrik penggilingan 5 elemen untuk menyerang malaikat pertempuran di puncak alam Kaisar Langit. Mereka bergerak dan segera bergabung dalam pertempuran. Ao Tu meraung rendah dan memimpin untuk menerima serangan cakram pedang. Bang, bang, bang. Garis-garis sinar pedang yang mengerikan mendarat di cangkang kura-kura Ao Tu. Garis-garis serangan dengan mudah diblokir. Alam mistik bulan sabit dapat menekan kekuatan seseorang, tetapi kekuatan tubuh fisik tidak dapat ditekan. Meski kekuatan Ao Tu belum mencapai puncaknya, pertahanannya masih sangat menakutkan. Oh, di antara mereka, ada ahli di puncak alam Kaisar Surgawi. Pantas saja mereka begitu sombong dan berani melawan kita. Melihat Ao Tu memblokir serangan cakram pedang mereka, para tetua dari ras 9 pedang berubah serius dan berteriak dengan dingin. HMPH, bahkan jika ada 2 ahli puncak langit di antara kamu, kamu akan mati. Penatua pertama dari ras 9 pedang meraung dengan niat membunuh. Hehe, balapan 9 pedang. Saat dia selesai berbicara, suara mengejek terdengar. Oh, apa? Para tetua dari ras 9 pedang menoleh dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka berteriak tak percaya. Apa yang sedang terjadi? Murid dari ras 9 pedang melebarkan mata mereka dan segera melihat ke depan. Ini, ketika mereka melihat ke pintu keluar, mereka sedikit membuka mulut. Di depan pintu masuk, malaikat pertempuran yang telah mereka habiskan banyak upaya untuk menekan sebenarnya benar-benar membeku. Itu berdiri di sana tanpa bergerak. Setelah melihat situasi ini, mereka merasa agak tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Mereka bahkan tidak merasakan situasi di sana, namun malaikat pertempuran mereka telah ditekan. Ini, Wang Xian itu. Dia menekan malaikat pertempuran dalam sekejap. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Tubuh murid dari Sekte Taois Dewa Willow bernama Jing Yue bergetar saat dia meraung dengan wajah yang sangat pucat. Membunuh mereka semua. Wang Xian melambaikan tangannya dan 5 elemen Millstone menyerang cakram pedang di langit. Bang! Sebelum tetua dari ras 9 pedang bisa bereaksi, cakram pedang itu runtuh. Batu kilangan 5 elemen melilit piringan pedang dengan gelombang energi. Sebuah kekuatan yang mengerikan menyerang tetua dari 9 ras pedang di bawah. Artefak ilahi apa ini? Tetua 9 pedang meraung ngeri. Bunuh mereka dan balas dendam saudara junior Miao. Kakak senior Lingxin meraung dengan niat membunuh saat melihat pemandangan ini. Membunuh. Kakak senior Junzi memfokuskan pandangannya dan menyerang tetua 9 pedang. Tekanan dari Five Elements Millstone telah mengumumkan akhir dari pertempuran ini. Kekuatan mereka semua paling banyak bisa dibandingkan dengan 2 kaisar dewa tingkat puncak di dunia luar. Five Elements Millstone memiliki kekuatan ofensif seorang ksatria alam semesta. Jika Wang Xian tidak menahan diri dengan sengaja, batu kilangan 5 elemen akan mampu menyapu mereka dengan satu serangan. Namun, meski begitu, di bawah penutup Five Elements Millstone, napas mereka menjadi lamban dan mereka hampir tidak bisa bergerak. Tidak, 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 jika kamu berani membunuh kami, ras 9 pedang kami tidak akan melepaskanmu. Wang Xian, tetua agung ras 9 pedang meraung. Kesombongan dan kepercayaan dirinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bagaimana mereka bertemu monster seperti itu? Berapa tingkat harta karun seperti batu kilangan itu? Apakah itu sebanding dengan ksatria alam semesta? Peng peng peng. Namun, di saat berikutnya, mereka bertemu dengan serangan fatal dari saudara senior mereka. Kekuatan mengerikan mendarat di tubuh mereka dan langsung menghancurkan kekuatan hidup mereka. Kakak Lingxin senior, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Pengkhianat Jing Yue melihat adegan ini dan langsung ambruk di tanah. Melihat saudari senior Lingxin menyerangnya, dia melolong putus asa. Pergi ke neraka. Tidak ada fluktuasi di mata saudari senior Lingxin.
Pedang tajam itu langsung mengenai kepalanya. Huf, huf, huf. Murid lain dari ras 9 pedang memiliki mata merah. Mereka ingin melarikan diri. Kakak laki-laki Ludan yang lainnya mengaktifkan telapak tangan mereka dan membunuhnya dengan cepat. Pada titik ini, kurang dari 1 menit telah berlalu dari awal pertempuran sampai akhir. Itu kurang dari waktu yang mereka habiskan untuk berbicara. Wang Xian berdiri di belakang dan menonton dengan acuh tak acuh. Senjata ilahi saudara Wang Xian terlalu kuat. Apakah itu pada level Luminous Tracer yang diperoleh? Para ahli dari ras 9 pedang tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Itu terlalu kuat. Jadi bagaimana jika mereka adalah ahli dari ras 9 pedang? Mereka harus membayar harga untuk membunuh saudara junior kita Miao. Di alam mistik bulan sabit, para murid dari Sekte Taois Dewa Willow semuanya bersemangat dan bersemangat ketika mereka melihat para ahli dari ras 9 pedang di tanah yang dengan mudah dibunuh oleh mereka. Itu mudah. Harta Numinos yang diperoleh seperti apa itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Senjata dan harta karun ilahi tidak ditekan di alam mistik Luna. Harta Numinos yang diperolehnya dapat menandingi kekuatan serangan dari 3 atau 4 ahli Kaisar Dewa Puncak di luar. Harta karun itu bisa langsung menekan Battle Angel. Seharusnya bisa menyamai 4 atau 5 ahli Kaisar Dewa Puncak. Di sampingnya, kakak senior Lu, kakak senior Kong, dan yang lainnya mentransmisikan suara mereka dengan wajah penuh keterkejutan. Harta itu hanyalah alat pembunuh yang hebat di tempat ini. Terima kasih, saudara junior Wang Xian, karena telah membantu kami untuk membalaskan dendam saudara junior Miao. Kakak senior Junzi berjalan menuju Wang Xian dan menangkupkan tangannya dengan rasa terima kasih. Ini hanya masalah kecil. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya, dia meraih mayat satu persatu. Rekan-rekan bela diri, kami telah membunuh pembangkit tenaga listrik dari perlombaan 9 pedang. Anda harus tahu beratnya masalah ini. Anda tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini. Ini menyangkut keselamatan kita semua. Apakah kamu mengerti? Kakak senior Junzi berbalik dan melihat semua murid dari Sekte Dewa Willow. Kakak Junzi, kami tahu di dalam hati kami bahwa setelah kami kembali kali ini, saya akan memasuki pengasingan selama beberapa ribu tahun. Ya, kami akan tinggal di Sekte Taois Dewa Willow selama beberapa ribu tahun, hahaha. Sekelompok saudara senior dari Sekte Taois Dewa Willow tertawa terbahak-bahak. Ya, kakak senior Junzi mengangguk puas. Ada cukup banyak artefak ilahi. Di samping, Wang Xian sedang mencari melalui sekelompok mayat. Ketika dia melihat sejumlah besar artefak dewa di cincin interspatial mereka, dia sedikit menyipitkan matanya. Ini pasti artefak ilahi yang mereka peroleh di lantai 2. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 1000 senjata ilahi muncul di depannya. Yang terendah adalah senjata yang digunakan oleh Kaisar Ilahi tingkat 6. Di antara mereka, ada lebih dari selusin senjata ilahi setingkat Kaisar Ilahi Puncak. Ini, di daerah sekitarnya, pupil semua orang berkontraksi sedikit ketika mereka melihat begitu banyak senjata dewa yang memancarkan aura yang begitu tajam dan agung. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Begitu banyak senjata ilahi. Beberapa murid perempuan membuka mulut mereka sedikit dan melihat senjata ilahi yang mempesona dengan mata yang kuat. Wang Xian melihat senjata ilahi di depannya. Dengan lambaian tangannya, senjata dewa terbang ke arah para murid Sekte Taois Dewa Willow. Berdasarkan kekuatan setiap orang, masing-masing dari mereka memiliki 2 senjata ilahi dengan level yang sama. Senior Brother Genleman Wang Xian hanya memberikan 1 senjata ilahi. Kakak senior Kong dan kakak senior Su juga hanya memberikan 1 senjata ilahi. Kakak laki-laki Lu dan yang lainnya, Wang Xian memberikan 1 senjata ilahi di puncak tingkat Dewa Langit dan 3 senjata ilahi di tingkat ke-9 dari tingkat Dewa Langit. Ini adalah senjata ilahi yang diberikan kepadamu. Aku akan mengambil sisanya. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke semua orang. Tanpa meminta persetujuan mereka, dia menyimpan sisanya. Setelah itu, dia menyimpan mayatnya. Terima kasih, saudara Wang Xian. Terima kasih, saudara junior Wang Xian. Murid Sekte Taois Dewa Willow memandangi senjata ilahi yang melayang di depan mereka dengan kegembiraan di mata mereka. Senjata ilahi ini sangat berharga bagi mereka. Terima kasih, saudara junior Wang Xian. Kakak senior Junzi juga penuh senyum. Senjata ilahi di puncak alam Kaisar Surgawi tidak buruk sama sekali. Mereka mampu membunuh orang-orang dari ras 9 pedang dan membalaskan dendam saudara junior Miao semua karena Wang Xian. Saya telah mendapatkan lebih banyak. Wang Xian tersenyum tipis. Dia melirik malaikat pertempuran di sekitarnya dan berkata, terus tekan mereka. Saat dia berbicara,
dia melambaikan batu gerindra 5 elemen di tangannya dan memecahkan peti malaikat perang satu persatu. Lakukan. Kakak laki-laki Lu dan yang lainnya melihat senjata dewa di depan mereka. Setelah menjaga mereka, mereka pergi untuk menekan malaikat pertempuran. Ini semua berkat saudara Wang Xian kali ini. Kalau tidak, kita mungkin tidak bisa mendapatkan begitu banyak harta sendirian. Itu benar. Bahkan tanpa orang-orang dari ras 9 pedang, kita mungkin bisa mendapatkan sejumlah besar senjata suci. Namun, begitu kita mencapai level ini, jika kita ingin menerobos malaikat pertempuran di puncak alam Kaisar Surgawi, kita semua harus mati. Saya sudah puas dengan panen seperti itu. Hahaha, aku juga puas. Ini semua berkat saudara Wang Xian. Sekelompok murid dari Sekte Taois Dewa Willow mengobrol dengan gembira di sekitarnya. Tidak jauh dari situ, kakak senior Lu dan yang lainnya tidak menunjukkan banyak emosi di wajah mereka. Meskipun Wang Xian telah memberi mereka senjata ilahi di puncak alam Kaisar Surgawi, dibandingkan dengan keuntungan Wang Xian sendiri, harta ini hanya 1/10. Selanjutnya, mereka harus menanggung risiko dibalas dendam oleh ras 9 pedang. Panen ini tidak sedikit, tapi juga tidak banyak. Setelah itu, tanpa campur tangan dari ras 9 pedang, Wang Xian terus menekan para malaikat pertempuran satu persatu. Setelah beberapa menit, dia menekan ribuan dari mereka. Setelah beberapa menit, semua malaikat pertempuran di tingkat ketiga ditekan. Dalam beberapa menit ini, dia sekali lagi mendapatkan 3 malaikat pertempuran di puncak alam Kaisar Langit. Sekarang, dia memiliki 6 malaikat pertempuran di puncak lengkungan langit. Kakak senior Lu, kakak senior Kong dan yang lainnya telah memperoleh 5 hingga 600 malaikat perang, yang sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Wang Xian. Wang Xian memiliki lebih dari 13.000 malaikat perang di tangannya. Kalian berdua, Wang Xian dalam suasana hati yang baik setelah mendapatkan panen seperti itu. Dia melambaikan tangannya dan 1 malaikat pertempuran dan inti terbang ke tangan para murid Sekte Taois Dewa Willow. Dibandingkan dengan janji yang dibuat di awal, masing-masing diberi malaikat pertempuran tambahan. Terima kasih, Saudara Wang Xian. Terima kasih, Saudara Junior Wang Xian. Murid-murid Sekte Taois Dewa Willow sangat senang sampai mulut mereka terbuka lebar. Ini adalah malaikat perang yang kekuatannya sebanding dengan mereka. 2 malaikat pertempuran dengan level yang sama dengan mereka. Itu terlalu menggembirakan. Ayo pergi ke tingkat keempat. Kakak laki-laki Lu dan yang lainnya melihat bahwa Wang Xian tidak memberi mereka malaikat perang. Ekspresi mereka sedikit tidak menyenangkan. Mereka melihat ke pintu masuk tingkat keempat dan mengepalkan tangan mereka sedikit. Oke, kakak senior Junzi mengangguk dan menatap Wang Xian. Ayo pergi. Ada bahaya di tingkat ketiga. Mungkin ada bahaya di tingkat keempat juga. Hati-hati. Wang Xian mengingatkan mereka. Ya, senior Junzi dan yang lainnya mengangguk. Sekarang, mereka sudah menganggap Wang Xian sebagai tulang punggung mereka. Mereka berjalan menuju pintu masuk ke lantai 4. Segera, mereka berdiri di depan pintu masuk. Pintu masuk ke lantai 4 ditutup dengan pintu yang terbuat dari bahan khusus. Wang Xian melambaikan tangannya dan perlahan mendorongnya terbuka. Retakan, retakan, retakan. Pintu masuk perlahan terbuka dan sebuah perpustakaan yang sangat besar muncul di depan mata. Terletak di tengah perpustakaan, harta karun sepanjang 1 meter yang tampak seperti bulan sabit digantung di tengah perpustakaan. Itu memancarkan cahaya terang. Ketika semua orang melihat harta karun itu, mata mereka menunjukkan ekspresi yang sangat panas. Itu adalah bulan sabit di langit, harta spiritual yang diperoleh, bulan sabit di langit. Pria yang menatap bulan sabit tidak bisa menahan geraman. Harta numinous yang diperoleh dari Crescent Moon Venerable. Bulan sabit bersinar di langit. Harta numinous yang diperoleh yang pernah mengguncang Bima Sakti. Suara mendesing. Semua orang menatap harta karun itu dengan mata berapi-api. Pada saat ini, sesosok terbang menuju tingkat keempat dengan kecepatan yang mengerikan. Oh, kakak senior Junzi dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka segera menoleh. Wang Xian mengangkat alisnya dan melihat sosok itu. Itu adalah seorang ahli dari ras yang sama dengan kakak laki-laki Lu, seorang ahli di puncak alam Kaisar Langit. Ledakan. Namun, saat dia berlari keluar, tekanan yang menakutkan dipancarkan dari tingkat keempat. Setelah itu, Wang Xian dan yang lainnya merasa bahwa seluruh tingkat keempat terang benderang, menutupi pandangan semua orang. Saat Wang Xian melihat pemandangan ini, tatapannya terfokus dan mata naganya menatap ke depan. Bayangan putih muncul di garis pandangnya. Bayangan itu tidak jelas dan tingginya 20 meter.
Itu terlihat persis sama dengan Battle Angel. Kekuatan yang mengerikan ini jelas merupakan malaikat perang setingkat ksatria alam semesta. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak menyangka akan ada malaikat perang setingkat ksatria alam semesta di tingkat keempat. Saat lelaki tua itu memasuki level keempat, malaikat pertempuran mulai bergerak. Jelas, itu menjaga posisi tingkat keempat. Adapun lelaki tua itu, dia seharusnya sudah mati sekarang. Dengan kekuatan malaikat pertempuran pada tingkat yang terhormat, lelaki tua itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak. Apa? Apa yang terjadi di sini? Apakah itu formasi susunan atau benda pelindung lainnya? Kakak senior Ling Xin menutupi matanya dan merasakan aura di dalamnya. Dia berkata dengan kaget dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Orang-orang lainnya juga mundur dengan tergesa-gesa. Aku akan masuk dulu. Jika kalian ingin masuk, hidup kalian terserah takdir. Wang Xian merasakan kekuatan malaikat pertempuran dari tingkat terhormat. Hatinya terbakar oleh gairah. Dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan sesuatu dan langsung terbang ke tingkat keempat. Malaikat pertempuran dari tingkat terhormat memiliki 5 elemen yang digiling di dalamnya. Itu mungkin bisa menekannya. Adik laki-laki Wang Xian telah masuk. Orang-orang lainnya segera mundur. Ketika mereka melihat Wang Xian bergegas masuk, ekspresi mereka sedikit berubah. Lu tua, haruskah kita pergi? Pria tua di samping kakak laki-laki Lu mengungkapkan ekspresi cemas. Dia tidak bisa tidak bertanya. Baru saja, sesama klan mereka yang bergegas masuk. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Kakak Lu, kekuatan di dalam terlalu menakutkan. Tanpa kekuatan saudara junior Wang Xian, jika kita masuk dengan gegabah, saya khawatir kita akan berada dalam masalah besar. Jantung kakak senior Junzi berdebar saat dia melihat kekuatan yang datang dari lantai 4. Matanya berkedip. Ekspresi kakak laki-laki Lu dan yang lainnya berubah. Jika kekuatan menakutkan dari lantai 4 mendarat di atas mereka, itu akan bisa membunuh mereka. Selain itu, jika mereka masuk, saudara junior Wang Xian pasti tidak akan membantu mereka. Itu adalah bencana. Penatua Yue telah masuk. Aku khawatir kita dalam bahaya sekarang. Kakak laki-laki Lu berkata dengan ekspresi jelek. Kakak senior Kong, kakak senior Su, dan yang lainnya memandang kakak laki-laki Lu dan menggelengkan kepala. Itu terlalu berbahaya. Ada malaikat perang di tingkat ketiga yang bisa membunuh kita. Jika benar-benar ada bahaya di tingkat keempat, dengan kekuatan kita, kita bukan tandingan mereka. Kakak senior Kong dan kakak senior Su sekarang mengerti bahwa negara dewa seorang ksatria alam semesta bukanlah tanah yang diberkati. Untuk mendapatkan beberapa harta, seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup. Kalau tidak, harta yang ditinggalkan oleh seorang ksatria di negara dewa bisa berakibat fatal. Terutama untuk makhluk hebat alam semesta seperti Crescent Moon Knight. Penatua Yue sedikit impulsif. Kakak senior Lu mengepalkan tinjunya dan ekspresinya sedikit jelek. Jika sesuatu terjadi pada tetua Yue kali ini, tidak hanya mereka tidak mendapatkan banyak keuntungan kali ini, mereka juga akan sangat menderita. Tebasan suci. Pada saat yang sama, ketika Wang Xian baru saja masuk, sebuah suara tanpa emosi terdengar di samping telinganya. Malaikat perang pada level ksatria alam semesta mengunci Wang Xian dan menyerangnya. Pedang beku. Wang Xian melambaikan tangannya dan pabrik penggilingan 5 elemen bertemu dengan malaikat pertempuran di tingkat seorang ksatria. Pedang es yang cemerlang menyerang malaikat pertempuran secara langsung. Tatapannya menyapu mayat yang terbelah menjadi 2 dan sayap suci inkorporeal muncul di punggungnya. Bang! Malaikat pertempuran pada tingkat terhormat memegang pedang suci dengan erat di kedua tangan dan menebas pedang suci beku. Suara benturan keras terdengar. Percikan es terbang ke segala arah dan pedang suci es itu roboh. Wang Xian menggerakkan tubuhnya. Telapak tangannya berubah menjadi cakar naga dan mencakar Battle Angel. Kecepatannya telah berkurang hingga 90%. Namun, dia masih sedikit lebih cepat dari malaikat pertempuran di level ksatria alam semesta. Bang! 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 Cakar naga mendarat di sayap malaikat pertempuran, menghasilkan suara logam yang bertabrakan. Itu meninggalkan jejak di sayap. Namun, jejak ini dengan cepat disembuhkan oleh energi cahaya yang kuat. Ini tidak akan berhasil. Kekuatan seranganku telah melemah. Saya tidak bisa menembus pertahanan malaikat pertempuran ini. Saya masih harus mengandalkan penggilingan 5 elemen. Wang Xian mengerutkan kening. Melihat pedang suci yang menebas ke arahnya, dia dengan cepat mengelak ke samping. Kekuatan menakutkan dari pedang suci datang ke arahnya secara horizontal dan menutupi seluruh 4 lapisan. Tak berdaya, dia segera memanggil batu kilangan tak berbentuk dan membentuk perisai di depannya.
Ledakan. Pedang suci menebas perisai. Wang Xian berdiri di udara di atas batu kilangan 5 elemen. Gelombang kekuatan besar disalurkan ke tanah di bawah. Di tengah 5 elemen Millstone, singgasana naga terbentuk. 5 jenis naga dewa dalam 5 elemen batu kilangan memanjangkan tubuh mereka dan mengelilingi Wang Xian. Kontrol sejati. Membatasi. Wang Xian menamparkan telapak tangannya di singgasana naga. Banyak duri dan aliran air biru terbang menuju Battle Angel yang berada di level terhormat. Lilin pembersih. Malaikat perang mengayunkan pedang suci di tangannya. Sinar cahaya ditembakkan ke arah duri dan aliran air seperti sinar laser. Bang, bang, bang. Suara ledakan terdengar saat duri dan arus air runtuh dengan cepat. 5 rantai unsur. Mengaum, mengaum, mengaum. Wang Xian memfokuskan pandangannya. 5 naga suci di sekitarnya mengeluarkan raungan marah pada saat yang sama saat mereka memuntahkan energi dari 5 atribut berbeda. Energi berkumpul bersama dan membentuk rantai keabu-abuan. Rantai itu langsung menuju Battle Angel. Salib suci bercahaya. Malaikat pertempuran menebas secara horizontal dan horizontal. Sebuah salib berseri-seri yang tampak seperti tubuh hancur ke arah rantai. Ledakan. Suara konfrontasi terdengar. Kali ini, salib runtuh perlahan. Wang Xian melambaikan tangannya dan menyalurkan energi dari tubuhnya ke pabrik penggilingan 5 elemen. Gelombang energi mengalir ke rantai 5 elemen. Phantom of the Divine Dragon pada rantai berputar mengelilinginya. Malaikat salib. Ketika malaikat pertempuran melihat rantai yang menyerangnya, tubuhnya bergetar. Malaikat pertempuran terbentuk dari kondensasi atribut, dan ada salib di belakangnya. Malaikat salib langsung menyerang 5 rantai unsur. Bang bang bang. Tabrakan keras terdengar, dan tatapannya membeku saat melihat pemandangan ini. Ini akan merepotkan. Mungkin perlu waktu untuk menekannya. Wang Xian mengerutkan kening dan bergumam. Boom, boom, boom. Di dalam ruang tingkat keempat Crescent Mystic Realm, gelombang aura agung mengalir deras ke sekeliling. Aura yang kuat tidak memengaruhi buku-buku di sekitarnya, juga tidak memengaruhi bulan sabit yang bersinar di langit harta karun di tengah. Kekuatan malaikat pertempuran di tingkat terhormat tidak lemah. Jika batu kilangan 5 elemen ingin menekannya, itu akan memakan banyak waktu. Bagaimana situasi di tingkat keempat sekarang? Melihat kekuatan yang terkandung dalam tingkat keempat dan di depan pintu masuk, kakak senior Junzi dan yang lainnya melihatnya dengan takjub. Mereka tidak berani melangkah ke dalamnya. Aku ingin tahu apa yang dilakukan kakak laki-laki Wang Xian sekarang. Kakak Wang Xian sangat kuat. Seharusnya tidak ada masalah. Beberapa murid dari Sekte Taois Dewa Willow berbisik. Mereka tidak berani masuk dan hanya bisa menunggu di sini. Seiring berjalannya waktu, kakak laki-laki Lu dan yang lainnya sedikit cemas. Pembangkit tenaga dari ras mereka sudah berada di dalam selama 1 jam dan belum keluar. Ditambah dengan aura yang kuat di dalam, mereka mungkin akan dikutuk. Jika memang ada masalah, kerugian mereka akan sangat besar. Flaming Sabre, pedang beku. Di tingkat keempat, suara dingin Wang Xian terdengar. Pedang api yang menyala-nyala dan pedang es yang sangat dingin digantung di kiri dan kanan malaikat pertempuran. Setelah 1 jam pertempuran, cahaya di tubuh malaikat pertempuran jauh lebih lemah. Salah satu sayapnya sudah patah. Ada duri melilit di sekitar kakinya. Memotong. Ketika malaikat perang melihat saber api dan pedang yang sedingin air, dia menyerang ke depan lagi tanpa mengetahui kelelahan atau rasa sakit. Hehe, Wang Xian terkekeh. Dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan segera meraih ke arah bulan sabit di tengah langit. Tidak ada yang boleh menyentuhnya tanpa perintah pemiliknya. Ketika malaikat pertempuran melihat Wang Xian meraih harta spiritual yang diperoleh, serangannya melambat dan dia meraung dengan dingin. Dia dengan cepat mengubah targetnya dan menebas Wang Xian. Wang Xian mengelak ke samping. Flaming Sabre dan pedang es mengunci Battle Angel dan mendarat di punggungnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Sayap malaikat pertempuran mengepak dan balok sayap cerah menebas pedang api dan pedang es. Bang! Namun, dampak yang kuat masih menyebabkan dia jatuh ke depan. Baiklah, aku tidak bisa menyerang lagi. Aku harus memikirkan cara untuk menahannya. Mata Wang Xian berbinar. Setelah 1 jam pertempuran, dia menemukan kelemahan malaikat pertempuran. Selama dia mengambil iluminasi bulan sabit, malaikat perang akan mengalihkan perhatiannya untuk menghadapinya. Ini mengurangi banyak waktu yang dibutuhkan untuk menghadapi malaikat pertempuran. Sekarang Battle Angel sekali lagi terluka parah, akan lebih mudah untuk menekannya. Sangkar logam yang dikaitkan dengan logam menjebak malaikat pertempuran sementara duri yang dikaitkan dengan kayu menjeratnya.
Arus air yang dikaitkan dengan air menahannya sementara tanah yang dikaitkan dengan bumi menekannya. Gelombang kekuatan penekan terus menelan Battle Angel. Malaikat perang, yang kekuatan tempurnya sangat berkurang, berjuang untuk menerobos gelombang pengekangan dan keterikatan. Namun, di bawah campur tangan Wang Xian dan serangan terus-menerus dari 5 elemen penggilingan, malaikat pertempuran benar-benar tertahan setelah setengah jam. Kekuatan dari 5 atribut menutupinya. Wang Xian mengungkapkan senyum di wajahnya saat dia terbang dan melepaskan inti malaikat pertempuran dari kepalanya. Inti dari malaikat pertempuran tingkat ksatria alam semesta terletak di kepala. Dibandingkan dengan malaikat pertempuran biasa, tidak mungkin untuk menghapusnya kecuali itu benar-benar ditekan. Malaikat perang setingkat ksatria alam semesta, tes, jika ini dijual, pasti akan menimbulkan kegemparan di seluruh Bima Sakti. Mata Wang Xian berbinar karena kegembiraan. Dia menghapus inti dan memodifikasi beberapa instruksi. Setelah itu, gelombang energi disuntikkan ke tubuhnya. Malaikat perang terbuat dari bahan biologis khusus. Itu memiliki kemampuan untuk pulih secara otomatis. Tingkat pemulihan ditentukan oleh cedera yang diderita. Wang Xian melambaikan tangannya dan memasukkannya ke dalam cincin interspatialnya. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke tengah lantai 4. Bulan sabit bersinar terang di langit. Aura menakutkan di lantai 4 telah menghilang. Pada saat ini, kakak senior Junzi dan yang lainnya yang telah menunggu kabar di pintu masuk lantai 4 melihat aura menakutkan tiba-tiba menghilang. Ekspresi mereka berubah dan mata mereka bersinar terang. Auranya telah menghilang. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Kakak senior Lingxin ragu-ragu sejenak dan berkata. Auranya telah menghilang. Bahaya di dalam mungkin telah dihilangkan oleh kakak Wang Xian. Seorang murid dari Sekte Taois Dewa Willow menebak. Ayo pergi. Kakak laki-laki Lu mengerutkan kening dan segera terbang menuju tingkat keempat. Orang-orang di sampingnya segera mengikuti di belakang. Kakak senior Junzi dan yang lainnya tidak ragu lagi. Mereka terbang bersama dengan murid Sekte Taois Dewa Willow. Itu adalah, begitu mereka masuk, mereka melihat Wang Xian berdiri di depan harta numinous yang diperoleh diterangi oleh bulan sabit di langit. Mereka berhenti sejenak saat mata mereka menunjukkan tatapan membara. Saudara laki-laki Wang Xian akan mendapatkan harta numinous yang diperoleh. Ini adalah harta karun numinous tambahan yang sangat kuat. Saudari senior Lingxin berseru kaget. Adik laki-laki Wang Xian telah melenyapkan bahaya tingkat keempat. Kakak senior Junzi mengangguk dan menjawab. Penatua Yue. Pada saat ini, tetua parubaya yang mengikuti kakak laki-laki Lu dan yang lainnya melihat mayat tidak jauh dari sana. Ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak ketakutan. Yue tua, ekspresi kakak laki-laki Lu berubah saat dia terbang menuju mayat itu dengan segera. Pria tua di sampingnya juga mengubah ekspresinya dan mengikuti di belakang. Merasakan mayat tak bernyawa, mereka tampak sangat malu. Penatua Yue benar-benar mati. Brengsek, pria tua di samping kakak laki-laki Lu mengepalkan tinjunya dan meraung dengan suara rendah. Berdengung. Pada saat ini, seluruh tingkat keempat sedikit bergetar. Mereka merasakan sesuatu dan melihat ke arah tengah. Ketika mereka melihat Wang Xian memegang harta spiritual yang diperoleh, mata mereka dipenuhi dengan rasa iri dan gairah. Ini adalah senjata terkuat dari Crescent Moon Venerable. Mereka mendengar bahwa itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Panen Wang Xian itu terlalu besar. Napas kakak laki-laki Lu sedikit tergesa-gesa saat dia berbicara. Seseorang memperoleh harta spiritual, lebih dari 1000 senjata ilahi yang kuat, dan lebih dari 10.000 malaikat perang yang kuat. Harta karun ini sebanding dengan harta 7 atau 8 ras tingkat domain tingkat atas. Jika kita tidak mendapatkan harta berharga kali ini, kita akan menderita kerugian besar. Pria tua di sampingnya menghela nafas dan bergumam dengan enggan. Kami mengerti. Di tengah lantai 4, melihat bulan sabit harta spiritual yang diperoleh bersinar di langit, kegembiraan melintas di matanya. Memegangnya di tangannya, bulan sabit yang bersinar di langit memancarkan kekuatan cahaya redup. Gelombang energi khusus melonjak ke dalam pikirannya. Dia tidak segera mempelajarinya. Sebaliknya, dia melirik buku-buku di sekitarnya. Tubuhnya bergerak dan dia segera pergi untuk menyelidiki. Selamat, saudara junior Wang Xian. Pada tingkat keempat alam mistik meniskus, saudari senior Lingxin dan yang lainnya pergi untuk memberi selamat kepada Wang Xian ketika mereka melihatnya menyingkirkan meniskus dan berjalan menuju buku-buku di sekitarnya. Saya beruntung. Ini semua berkat kalian kali ini. Saya tidak akan mendapatkan begitu banyak tanpa pemberitahuan Anda. Wang Xian berjalan ke depan beberapa buku dan menoleh ke kakak perempuan Lingxin dan yang lainnya. Kali ini, itu memang semua berkat para murid Sekte Taois Dewa Willow.
Tanpa mereka, dia bahkan tidak akan bisa memasuki tempat ini, apalagi mendapatkan begitu banyak hadiah. Dia siap memberi mereka beberapa sumber nanti. Lagi pula, Wang Xian memiliki lebih dari 10.000 malaikat perang di tangannya. Itu karena saudara Wang kuat. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Beberapa murid dari Sekte Taois Dewa Willow berkata sambil tersenyum. Wang Xian tersenyum dan melihat buku-buku di depannya. Catatan Bima Sakti. Informasi tentang ras kerangka Bima Sakti. Informasi tentang binatang bersayap kura-kura Bima Sakti. Tatapannya menyapu buku-buku satu per satu. Di buku-buku itu, ada catatan-catatan si Anu. Ketika dia melihat buku-buku ini, dia sedikit mengangkat alisnya. Matanya berbinar. Adik laki-laki Wang Xian, ini adalah informasi yang dimiliki aliran bulan sabit di masa lalu. Ini berisi informasi terperinci tentang berbagai ras di Bima Sakti dan berbagai tanah kitab suci yang hilang. Aliran bulan sabit yang didirikan oleh Yang Mulia Bulan Sabit saat itu ditakuti oleh banyak ras dan kekuatan. Kakak senior Ling Xin berjalan mendekat dan memindai buku-buku di sekitarnya saat dia berbicara dengan ekspresi terkejut. Informasi ini sangat berharga. Meski belum diperbarui selama jutaan tahun, nilai informasi ini masih sangat menakutkan. Namun, bagi sekelompok orang yang tidak terspesialisasi seperti mereka, informasi itu tidak terlalu penting. Semuanya, jangan menyentuh informasi di sini untuk saat ini, saya berguna. Ayo pergi ke lantai 5 dan lihatlah. Wang Xian berkata kepada para murid Sekte Taois Dewa Willow dan melihat ke pintu masuk ke lantai 5. Baiklah, Saudara Wang, ayo pergi ke lantai 5 dan lihat apakah ada harta karun. Saya rasa lantai 5 seharusnya menjadi tempat tinggal bulan sabit yang terhormat. Murid Sekte Taois Dewa Willow segera menanggapi dan mengikuti dari belakang. Lantai 5. Di sampingnya, kakak laki-laki Lu dan yang lainnya yang berkumpul di depan mayat lelaki tua itu mendengar percakapan itu dan ekspresi mereka berubah. Singkirkan mayat itu. Ayo kita lihat juga. Saat dia berbicara, dia langsung terbang menuju pintu masuk tingkat kelima. Kakak senior Junzi dan yang lainnya saling bertukar pandang dan mengikuti di belakang. Kali ini, perolehan kakak senior Kong dan kakak senior Su bisa dikatakan cukup bagus. Awalnya, keuntungan kakak senior Lu dan yang lainnya bisa dianggap cukup bagus. Namun, seorang ahli dari klan mereka telah sembarangan memasuki tingkat keempat dan meninggal di sini. Kematian pembangkit tenaga listrik di puncak Kaisar Langit telah menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Kali ini, panen mereka mungkin tidak sebesar kerugian mereka. Kakak senior Junzi dan yang lainnya bergerak dan segera mengikuti di belakang. Grup tersebut memasuki level kelima dan tidak menemui halangan apapun. Seperti yang diduga beberapa murid, tingkat kelima adalah tempat tinggal Yang Mulia Bulan Sabit. Wang Xian dan yang lainnya masuk dan mengamati sekeliling mereka. Murid-murid Sekte Taois Dewa Willow juga melihat sekeliling dengan tatapan panas. Mereka berbentuk bulan sabit, jadi ruang di sekitar lantai 5 tidak terlalu besar. Tatapannya mendarat di matras latihan di tengah. Dia menyipitkan matanya sedikit dan melambaikan tangannya. Berdengung, energi Wang Xian menyapu futon. Itu segera memancarkan sinar yang kuat dengan jejak tekanan. Ini adalah futon kultivasi tingkat ksatria alam semesta. Ini benar-benar harta karun. Suara tergesa-gesa datang dari kakak laki-laki Lu dan yang lainnya di belakangnya. Mata mereka terbakar saat mereka menatap futon. Tubuh mereka sedikit gemetar. Namun, karena Wang Xian telah mendapatkan futon tersebut, mereka tidak berani merebutnya. Ayo pergi dan selidiki. Kakak laki-laki Lu berteriak dengan suara rendah. Lebih dari 10 bawahan di belakangnya bergerak dan langsung terbang ke ruangan. Wang Xian menyapu pandangannya ke seberang ruangan dan berkata kepada para murid Sekte Taois Dewa Willow di sampingnya, kalian semua harus pergi dan mencari juga. Mari kita lihat harta apa yang ada. Menurut akal sehatnya, hal yang paling berharga di ruangan itu adalah futon budidaya. Namun, sebagai ruang tamu yang terhormat, barang apapun akan bernilai banyak uang. Terima kasih, Saudara Wang Xian. Haha, saudaraku, aku telah merampokmu. Semuanya di sini adalah harta karun. Seorang murid dari Sekte Taois Dewa Willow tertawa terbahak-bahak dan segera terbang ke depan. Demon, kakak senior Liu, kecepatanmu terlalu cepat. Tinggalkan sesuatu untukku. Hahaha, aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu sesuatu yang tidak aku butuhkan. Sekelompok murid dari Sekte Taois Dewa Willow bergegas dan mencari segala macam barang. Mereka bahkan menyimpan kursi dan sejenisnya. Kursi ditempatkan di luar dan sangat berharga.
Kakak senior Junzi dan yang lainnya juga mulai bergerak. Mereka akan tertarik pada barang-barang yang tidak dipedulikan Wang Xian. Melihat para murid dari Sekte Taois Dewa Willow mencari segala macam harta, Wang Xian tersenyum dan tidak bergerak. Panen kali ini sudah cukup mengerikan. Selanjutnya, akan lebih baik jika aku bisa mendapatkan seluruh alam semesta bulan sabit negara dewa dan membiarkan Ao Kepiting dan yang lainnya melahapnya. Paling tidak, itu akan memungkinkan dia untuk naik ke level ksatria alam semesta level 2. Dia bergumam sambil merenung di dalam hatinya. Saya menemukan botol obat, saya menemukan botol obat. Pada saat ini, suara bersemangat terdengar. Hah? Wang Xian juga terkejut. Pil obat dalam botol obat bulan sabit yang terhormat pasti berharga. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Apakah benar ada botol obat? Apakah ada pil obat di dalamnya? Satu persatu, sosok-sosok terbang dengan segera. Mata mereka dipenuhi dengan semangat. Wang Xian juga berjalan mendekat dan melihat ke atas. Ya, kakak senior Junzi, lihat. Ada lebih dari 10 pil di dalamnya. Sungguh aura yang kaya. Murid Parubaya yang menerima botol itu membukanya. Wajahnya memerah saat dia berbicara dan menyerahkannya kepada kakak laki-laki Junzi. Pil tingkat ksatria semesta harus berada di tingkat pertama dari alam terhormat. Ada beberapa untuk kultivasi dan beberapa untuk menyembuhkan luka. Kakak senior Junzi menoleh dan matanya dipenuhi semangat. Pil ini bernilai banyak uang. Pil tingkat ksatria alam semesta. Ini terlalu kuat. Namun, saya hanya berada di tingkat ketujuh dari tingkat kaisar ilahi, jadi saya tidak dapat menggunakannya. Murid Parubaya itu mendecakkan lidahnya dan berkata dengan penuh semangat. Junzi senior, bisakah kamu menggunakannya? Wang Xian mendekat dan menatap senior Junzi di samping saat dia bertanya. Aku tidak bisa menggunakannya. Saya masih jauh dari tingkat ksatria alam semesta. Pria senior menggelengkan kepalanya. Kakak laki-laki Wang Xian, bisakah kamu menggunakannya? Berikan padaku. Sebentar lagi, Anda dapat menukarnya dengan saya untuk harta yang setara, senjata malaikat perang, dan beberapa harta lainnya yang dapat Anda gunakan. Wang Xian berkata kepada murid Parubaya itu. Baiklah, Saudara Wang Xian. Murid Parubaya itu menganggukkan kepalanya dengan gembira. Dia tidak khawatir Wang Xian akan menipu dia. Di ruang 5 lantai ini, Wang Xian berkata bahwa dia menginginkan segalanya, dan yang lainnya tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengannya untuk itu. Lebih baik bisa menukar beberapa harta. Malaikat pertempuran bisa melakukan hal yang sama. Haha, aku sudah mendapatkan cermin perunggu. Ia memiliki kemampuan untuk menyelidiki. Efeknya sangat kuat. Ini adalah harta kaisar ilahi tingkat ke-9. Hehe, aku sudah memindahkan ranjang tempat yang mulia bulan sabit tidur. Di masa depan, jika saya tidur sendiri, saya mungkin bisa menyentuh keberuntungan bulan sabit yang terhormat. Aku mendapatkan liontin yang memiliki fungsi perlindungan. Di lantai 5, ketika para murid dari Sekte Taois Dewa Willow melihat bahwa seseorang telah memperoleh botol obat, mereka mempercepat dan mencari di sekitarnya. Segala sesuatu yang bisa diambil disingkirkan. Segera, seluruh lantai 5 kosong. Wang Xian menyaksikan dari samping dengan senyum di wajahnya. Baiklah, kami telah memindahkan semua barang. Simpan semua keuntungan untuk dirimu sendiri. 10 menit kemudian, saudara bela diri senior Junzi berkata kepada murid-murid Sekte Taois Dewa Willow. Baiklah, saudara bela diri senior Junzi. Semua orang mengangguk dan perlahan berkumpul dengan sedikit senyum di wajah mereka. Namun, saudara laki-laki senior Lu dan yang lainnya tidak terlihat terlalu baik. Kematian pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa Puncak terlalu menyakitkan. Mari kita bersiap untuk kembali. Kami akan merayakannya setelah kami pergi. Kakak senior Junzi mengalihkan pandangannya ke semua orang dan berkata. Hahaha, baiklah. Mari kita rayakan dengan baik setelah kita pergi kali ini. Kelompok murid Sekte Daois Divine Willow tertawa terbahak-bahak. Saya telah menuai panen yang cukup baik kali ini. Ini semua berkat kalian semua. Masing-masing dari kalian akan diberikan 2 malaikat perang dengan level yang sama. Tentu saja, kakak senior Junzi masih merupakan pengecualian. Wang Xian berdiri di samping dan berkata sambil tersenyum. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 100 malaikat pertempuran muncul di depan mereka. Mengambil 100 atau lebih malaikat pertempuran untuk mereka tidak banyak untuk Wang Xian. Lagi pula, dia memiliki lebih dari 10.000 di tangannya. Terima kasih, Saudara Wang Xian. Terima kasih, Saudara Junior Wang Xian. Itu hebat. Haha, Saudara Wang Xian sangat murah hati.
Para murid dari Sekte Taois Dewa Willow bersorak gembira. Kakak Junzi, murid mana yang mendapatkan kunci bulan sabit di tanganmu? Wang Xian tersenyum dan bertanya pada kakak senior Junzi. Kakak Wang Xian, saya mendapatkannya secara tidak sengaja. Seorang wanita berjalan keluar dan berkata, kami telah memperoleh harta dari alam mistik bulan sabit. Namun, masih ada barang yang sangat berharga di alam mistik bulan sabit. Ini adalah dunia mistik dan bangsa Dewa Kosmos. Aku ingin membuat kesepakatan dengan kalian. Wang Xian menatap wanita itu dan dua buah muncul di tangannya. Dia melambaikan tangannya dan mendarat di depan kakak senior Junzi dan murid perempuan. Buahnya mengeluarkan kilau misterius. Mencium aroma buah-buahan, mereka bisa merasakan bahwa pikiran mereka jauh lebih jernih. Kedua buah di level supremasi ini bisa meningkatkan bakatmu. Seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk menerobos ke dunia ksatria alam semesta di masa depan. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan batu kilangan 5 elemen muncul di atas mereka, menyelimuti mereka bertiga di ruang terpisah. Dua buah abu-abu misterius muncul di tangannya lagi. Buah ini memancarkan kilau yang lebih mistis. Kakak senior Junzi dan murid perempuan melihat sekeliling dengan takjub. Dua buah lainnya mendarat di tangan Wang Xian. Ini adalah buah-buahan di atas tingkat yang terhormat. Setelah mengkonsumsinya, mereka dapat menghidupkan kembali Anda sekali. Bahkan jika jiwamu tercerai-berai dan tubuh fisikmu hancur, mereka masih bisa menghidupkanmu kembali. Selain itu, aku akan memberimu cairan vitalitas. Itu bisa langsung menyembuhkan luka Anda. Bahkan jika itu adalah cedera yang tidak dapat diperbaiki, itu bisa disembuhkan. Saat Wang Xian berbicara, dia meletakkan barang-barang itu di depan mereka dan bertanya, bagaimana kalau menukar kunci Crescent Moon Key? Tentu saja, Anda juga dapat menyatakan kondisi Anda. Ini, senior Junzi dan murid perempuan tertegun oleh serangkaian item Wang Xian. Itu adalah buah tingkat supremasi yang bisa memberi mereka peluang tinggi untuk menembus alam makhluk tertinggi. Itu adalah buah yang bisa memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Beberapa harta penyembuhan yang kuat. Jika barang-barang ini dilepaskan dengan santai, itu akan menyebabkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Kakak Wang Xian, tentu saja kami tidak masalah dengan itu. Barang yang kamu ambil terlalu berharga. Murid perempuan itu berkata dengan sedikit terkejut. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia tidak bisa mempercayainya. Jika Anda setuju, Anda dapat mengkonsumsi buahnya dan melihat efeknya. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Baiklah, terima kasih, saudara junior Wang Xian. Aku seharusnya tidak menerima harta yang begitu berharga. Kakak senior Junzi mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap buah di depannya dengan penuh semangat. Dia merasa sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dia memasukkan buah itu ke dalam mulutnya sambil gemetaran. Perlahan, matanya menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Aku merasa pikiranku menjadi lebih jernih. Banyak masalah di wajah saya sudah teratasi. Saya merasa bahwa saya telah menyentuh jalan seorang terhormat. Setelah memakan buah itu, dia meraung kegirangan beberapa menit kemudian. Ledakan. Di samping, aura yang kuat keluar dari tubuh murid perempuan itu. Dia, yang hanya berada di level 6 dari level Dewa Langit, telah membuat terobosan. Dia membuka matanya dan merasakan kekuatannya sendiri. Dia dipenuhi dengan keterkejutan. Konsumsi buah lagi. Wang Xian tidak terkejut melihat pemandangan ini. Dia terus berkata. Murid perempuan itu telah mencapai puncak level 6 dari level Dewa Langit. Setelah mengkonsumsi buah embrio biasa, dia memahami hukum dan kesaktian dan membuat terobosan. Kakak senior Junzi menggunakan tangannya yang gemetaran untuk memakan buah embrio yang mengembalikan jiwa. Jika itu benar-benar memiliki efek menghidupkan kembali orang mati, itu akan terlalu menentang surga. Setelah mereka berdua mengkonsumsinya, mereka memejamkan mata dan perlahan mencerna informasi tentang buah embrio yang mengembalikan jiwa. Fiuh. Terima kasih, saudara junior Wang Xian. Terima kasih, saudara Wang Xian. Setelah lebih dari 10 detik, mereka berdua membungkuk kegirangan dan membungkukkan badan. Harta ini tak terukur bagi mereka. Hanya buah yang memungkinkan seseorang menerobos ke alam terhormat sudah cukup untuk ditukar dengan kunci bulan sabit ini. Kakak laki-laki Wang Xian, sini. Kakak senior Junzi menyerahkan kunci bulan sabit kepada Wang Xian dengan hormat. Baiklah, aku akan mengambil ini. Wang Xian mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan menghilangkan pengepungan penggilingan besar dari 5 elemen. Kakak senior Junzi, saudari muda Wu Hua, di luar,
Sekelompok murid dari Sekte Taois Dewa Willow berteriak ketika mereka melihat bahwa mereka telah membuat terobosan lagi. Saudari Wuhua, kamu benar-benar membuat terobosan. Kakak Junzi, wajahmu memerah. Mungkinkah apa yang dikatakan kakak laki-laki Wang Xian itu benar? Kakak senior Junzi, apakah Anda mengkonsumsi buah itu? Apakah Anda memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam supremasi? Segera, para murid dari Sekte Taois Dewa Willow melihat perubahan pada kakak senior Junzi dan yang lainnya. Mereka bertanya dengan mata terbakar. Baru saja, Wang Xian tidak menyembunyikan masalah buah embrio yang kembali ke jiwa. Dia hanya menyembunyikan buah embrio yang mengembalikan jiwa. Lagi pula, buah embrio yang mengembalikan jiwa terlalu kuat dan menentang surga. Hahaha, aku punya perasaan bahwa dalam 10.000 tahun, aku pasti akan menerobos ke alam makhluk tertinggi. Saudara senior pria melihat sekelompok rekan magang menatapnya, tertawa keras, dan berkata dengan percaya diri dan bahagia. Apa, untuk menerobos ke dunia ksatria alam semesta dalam 10.000 tahun? Senior Junzi, apakah kamu serius? Mendengar kata-kata senior Junzi, semua orang terkejut. Untuk menerobos ke alam ksatria alam semesta dalam 10.000 tahun, konsep macam apa itu? Ksatria alam semesta. Hanya ada beberapa ksatria alam semesta di seluruh Bima Sakti. Begitu senior Junzi membuat terobosan, dia akan menjadi eksistensi puncak di seluruh Bima Sakti, makhluk hebat yang bisa mengguncang seluruh wilayah. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah buah itu? Kakak senior Lu, kakak senior Kong, dan yang lainnya melebarkan mata mereka. Mereka adalah kakak laki-laki senior Junzi, dan mereka telah mencapai alam kaisar dewa puncak lebih awal dari kakak laki-laki Junzi. Namun, sangat sulit, dan bahkan tidak mungkin, bagi mereka untuk menerobos ke dunia Paragon. Sekarang, ketika mereka melihat bahwa adik laki-laki mereka yakin bahwa dia dapat melangkah ke alam supremasi dalam waktu 10.000 tahun, mereka berdua terkejut dan iri. Ini semua berkat saudara junior Wang Xian kali ini. Kalau tidak, saya tidak akan berani memastikan apakah saya memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam supremasi dalam hidup saya. Kakak senior Junzi memandang Wang Xian dan berterima kasih padanya sekali lagi. Wang Xian tersenyum tipis dan menatap semua orang. Ayo pergi, ayo keluar. Adik laki-laki Wang Xian, apakah kamu masih memiliki buah seperti itu? Bisakah Anda menjualnya kepada kami? Pada saat ini, kakak senior Kong mau tidak mau bertanya. Mereka adalah ksatria alam semesta. Itu adalah pengejaran seumur hidup mereka. Sekarang mereka memiliki kesempatan ini, mereka secara alami tidak akan menyerah. Tidak lagi. Dua yang terakhir diberikan kepada kakak senior Junzi dan sisanya. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana ini? Kakak senior Kong dan yang lainnya jelas tidak mempercayainya. Namun, ketika mereka melihat Wang Xian dalam keadaan seperti itu, mereka tahu bahwa Wang Xian jelas tidak ingin menjualnya kepada mereka. Saudara laki-laki Wang Xian, kami bersedia mengambil harta yang cukup. Kita bahkan bisa menggunakan seluruh kekuatan klan untuk menjual satu kepada kita. Kakak laki-laki Lu berdiri di samping dan berkata kepada Wang Xian sambil mengepalkan tinjunya. Ini benar-benar hilang. Wang Xian menggelengkan kepalanya lagi. Dia tidak siap untuk menjual harta tersebut sebelum Istana Naga menjadi benar-benar kuat. Jika tidak, itu akan menarik perhatian faksi-faksi yang kuat. Pada saat itu, keuntungan tidak akan menggantikan kerugian. Selain itu, Wang Xian tidak mengenal kakak laki-laki Lu dan yang lainnya. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka. Melihat Wang Xian menolak mereka, kakak laki-laki Lu dan yang lainnya tidak terlihat terlalu baik. Mereka melihat sekeliling mereka. Perolehan mereka kali ini tidak sebaik murid yang mendapatkan botol obat. Adik laki-laki Wang Xian, kami memiliki permintaan lancang. Kali ini, lengkungan langit tahap puncak telah jatuh. Beberapa murid tir ke langit tingkat 8 telah jatuh. Ini merupakan pukulan besar bagi ras kita. Adik laki-laki Wang Xian, bisakah kamu memberi kami malaikat perang di puncak langit? Kami bersedia membayarnya. Kakak laki-laki Lu bertanya pada Wang Xian dengan sedikit enggan. Aku bisa menjualnya dengan harga hewan peliharaan pertempuran dengan level yang sama. Wang Xian menjawabnya dengan acuh tak acuh. Hewan peliharaan pertempuran dengan level yang sama. Setelah mendengar jawaban Wang Xian, wajah kakak laki-laki Lu menjadi gelap. Dia tersenyum dan berkata, kakak laki-laki Wang Xian, kamu telah memperoleh lebih dari 10.000 malaikat perang dan lebih dari 1.000 senjata dewa kali ini. Luminous Tracer yang diperoleh juga diperoleh oleh Anda. Saya harap saudara junior dapat membantu kami. Kerugian kita kali ini lebih besar dari keuntungan kita.
Selain itu, kita harus menanggung risiko yang sangat besar. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena terlalu rakus. Wang Xian menjawab tanpa ekspresi. Jika lelaki tua itu tidak memasuki tingkat keempat secara impulsif, bagaimana dia akan diserang oleh malaikat pertempuran dari tingkat yang terhormat? Jika lelaki tua itu tidak mati, keuntungan mereka dianggap cukup bagus. Lagi pula, mereka juga mendapatkan beberapa ratus malaikat perang. Malaikat pertempuran ini bahkan lebih berharga daripada hewan peliharaan pertempuran dengan level yang sama. Wang Xian juga memberi mereka artefak ilahi di puncak tingkat Dewa Langit. Mereka hanya perlu menanggung kemungkinan ketahuan oleh ras 9 pedang. Selain itu, kemungkinannya tidak terlalu tinggi. Sangat berharga untuk mengambil risiko seperti itu untuk mendapatkan harta karun seperti itu. Namun, itu masalah mereka sendiri kehilangan ahli puncak karena keserakahan mereka sendiri. Kali ini, tanpa dia, tidak ada yang bisa mendapatkan harta karun di lantai 4. Padahal, mereka sudah mengalami pukulan fatal saat berada di lantai 3. Haha, kakak dan adik senior, ayo kita keluar dulu. Kakak senior Junzi berkata dengan sedikit malu ketika dia melihat ekspresi malu kakak Lu dan yang lainnya. Baiklah, ayo keluar dan rayakan. Murid dari Sekte Taois Dewa Willow juga memperhatikan bahwa suasananya tidak benar dan berkata sambil tersenyum. Ayo pergi. Wang Xian mengangguk dan langsung berjalan keluar. Setelah terbang keluar dari Crescent Mystic Realm, Wang Xian mengeluarkan kunci bulan sabit dan segera mengubah pengaturan entry. Tanpa kunci bulan sabit, mustahil untuk masuk lagi. Dalam beberapa hari, dia bersiap untuk mendapatkan Ao Kepiting dan yang lainnya untuk datang dan melihat apakah mereka dapat melahap negara Dewa Kosmos ini. Aku akan memercikkan air murni Dewa Willow ke dalam kehampaan. Itu bisa menghalangi semua aura kita. Saudara bela diri senior Kong dan saudara bela diri senior Lu, Anda tidak perlu khawatir. Kematian ras 9 pedang seharusnya tidak ditelusuri kembali kepada Anda. Mereka hanya akan tahu bahwa itu dilakukan oleh kita. Kakak bela diri senior Junzi terbang keluar dan mengeluarkan cabang pohon Willow dan botol harta karun dari cincin interspatialnya. Cabang Willow mencelupkan ke dalam cairan dari botol harta karun dan memercikkannya ke dalam kehampaan. Ini adalah harta yang dia peroleh dari Sekte Taois Dewa Willow. Di Bima Sakti, pada dasarnya tidak ada yang bisa mematahkan teknik penyembunyian Dewa Willow yang terhormat. Bagus. Senior Martial Brother Kong dan yang lainnya mengangguk sambil tersenyum. Hehe, bahkan jika 9 ras pedang tahu bahwa kita melakukannya, itu tidak masalah. Kami telah menuai panen besar kali ini. Kami akan berkultivasi di Sekte Taois Dewa Willow selama 10.000 tahun. Ketika saudara bela diri senior Junzi menerobos, dengan saudara bela diri senior Junzi dan Sekte Taois Dewa Willow melindungi kita, siapa yang berani menggertak kita? Senior Martial Sister Lingxin berkata dengan wajah bahagia. Itu benar. Ketika kakak bela diri senior Junzi menerobos, klan 9 pedang tidak akan berani berurusan dengan kita. Semua murid dari Sekte Taois Dewa Willow berkata dengan penuh semangat. Haha, saudara bela diri senior Junzi tertawa dari samping. Haha, selanjutnya, kita harus menjilat saudara junior Junzi. Datang, saya memiliki kapal perang yang kuat di sini. Saudara-saudara junior martial, kami akan mengirim Anda kembali ke Sekte Taois Dewa Willow. Pada saat yang sama, kita bisa berdiri di atas kapal untuk merayakannya. Kakak senior Kong melambaikan tangannya sambil tersenyum. Sebuah kapal biru-biru muncul di permukaan laut di bawah. Kakak Kong, kamu benar-benar menyanjungku. Ayo pergi. Kami akan mengambil kapal perang kakak senior Kong. Kakak laki-laki Wang Xian, bagaimana denganmu? Kakak senior Junzi mengangguk dan menatap Wang Xian. Aku juga akan pergi ke Sekte Taois Dewa Willow. Wang Xian ragu sejenak sebelum mengangguk. Adik laki-laki Wang Xian, tolong. Kakak senior Kong mengundangnya dengan sedikit sanjungan. Terima kasih. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan terbang menuju kapal perang di bawah. Kakak Lu, bagaimana dengan kalian? Kakak senior Junzi dan yang lainnya memandang kakak laki-laki Lu dan yang lainnya. Kami akan pergi juga. Ekspresi kakak laki-laki Lu berubah. Dia bertukar pandang dengan sesepuh di sampingnya sebelum memimpin sekelompok murid untuk terbang ke bawah. Mereka melihat sosok di depan mereka dan mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Lu tua, Anda saudara junior dari Sekte Taois Dewa Willow tidak memberi kami wajah apapun. Anda telah mempermalukan AS satu demi satu. Sebuah suara memasuki pikiran kakak laki-laki Lu. Dia terlalu sombong. Buah yang sangat kuat di tangannya seharusnya diperoleh di lantai 4. Dia telah memperoleh begitu banyak harta,
Namun dia tidak mau memberi kita sedikit pun wajah. Dia tidak memberi kita wajah apapun. Mata kakak laki-laki Lu menjadi dingin saat dia menjawab dengan transmisi suara. Kekuatannya terlalu kuat. Dia hampir tak terkalahkan di antara para kaisar Dewa Puncak. Penatua di samping terdiam selama beberapa detik sebelum dia menggelengkan kepalanya sedikit. Nanti, saya akan pergi dan menguji kakak senior Kong dan kakak senior Su. Jika mereka tidak memiliki pemikiran, maka kami hanya dapat memberitahu mereka berita. Jangan salahkan kami. Kami serakah, tetapi Anda tidak hanya serakah, Anda juga sombong dan sombong. Mata kakak laki-laki Lu menunjukkan kedinginan dan kemarahan, dia tidak menyelesaikan kata-katanya, menggumamkan transmisi suara. Haha, terima kasih saudara Wang Xian karena telah memberi kami begitu banyak harta kali ini. Saya harap saudara Wang Xian dan saudara senior Junzi dapat menerobos ke dunia ksatria alam semesta secepat mungkin. Ayo, cheer. Sekali lagi terima kasih, saudara junior Wang Xian. Di sebuah kapal di Bima Sakti, para murid Sekte Taois Dewa Willow mengangkat gelas anggur mereka dengan gembira dan bersorak keras. Panen kali ini sangat besar untuk semua orang. Setiap orang memiliki 4 malaikat pertempuran dengan level yang sama, satu orang memiliki 2 senjata, dan ada hasil panen lainnya. Ini membuat mereka masing-masing sangat kaya. Setidaknya untuk 10.000 tahun ke depan, mereka tidak akan kekurangan sumber daya. Terutama kakak laki-laki Junzi dan murid perempuan yang telah mendapatkan kunci bulan sabit, hasil panen mereka bahkan lebih besar. Kakak senior Junzi telah menemukan jalan supremasi, dan murid perempuan itu juga tahu bahwa dia memiliki peluang besar untuk menembus supremasi di masa depan. Ini membuat mereka sangat bersemangat. Adik laki-laki Wang Xian, atas nama murid Sekte Taois Dewa Willow yang tidak terspesialisasi, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas bantuan dan kemurahan hati Anda. Kakak senior Junzi juga mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan wajah penuh semangat. Haha, semua orang terlalu sopan. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat gelas anggurnya. Semua orang mengobrol dengan gembira di kapal. Kakak senior Kong, kakak senior Su, dan yang lainnya datang ke sisi Wang Xian dengan sedikit rasa hormat dan bersulang untuknya. Wang Xian menyetujuinya satu per satu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah lebih dari 2 jam perayaan, semua orang bubar dan duduk mengelilingi kapal. Wang Xian dan Mo Xinlu duduk di depan geladak dan mendengarkan dia berbicara tentang Sekte Taois Dewa Willow sambil tersenyum. Saudara muda Kong, saudara muda Su. Namun, pada saat ini, di bagian belakang kapal, kakak laki-laki Lu dan para tetua dari klan yang sama berjalan ke arah mereka dan menyapa mereka dengan senyuman. Kakak Lu. Kakak senior Kong dan kakak senior Su menatap mereka dengan senyum di wajah mereka. Kakak Lu, saya perhatikan bahwa Anda berdua sedikit tidak bahagia sekarang. Mohon kasihanilah kami. Jika kakak senior memiliki kebutuhan di masa depan, beritahu kami. Kakak senior Kong terus berkata. Jangan khawatir, aku tidak akan sopan kepada kalian berdua. Kakak laki-laki Lu tersenyum dan melihat sekeliling. Dia meletakkan tangannya di geladak dan berkata, bukan hanya kematian Lao Yue yang membuatku tidak bahagia. Saudara junior, tidakkah menurutmu Wang Xian sudah keterlaluan? Dia telah mendapatkan begitu banyak kali ini. Berapa banyak yang dia berikan kepada kita? Itu bahkan tidak dihitung sebagai sup, kan? Ini, kakak senior Kong dan kakak senior Su membuka mulut mereka sedikit ketika mereka mendengar kata-katanya. Setelah merenung sejenak, mereka berkata, Kakak Lu, kekuatan Wang Xian ada di sana. Dia layak untuk bisa mendapatkan begitu banyak harta. Jika bukan karena mereka, kita mungkin akan menemui beberapa masalah. Dia telah memperoleh lebih dari 10.000 malaikat perang, lebih dari 1.000 senjata ilahi dan memperoleh harta numinous. Berapa banyak yang kita miliki? Dan buah yang kuat itu. Dia pasti mendapatkannya dari tingkat keempat. Ini adalah harta karun yang memungkinkan seseorang menerobos ke ksatria alam semesta. Kakak laki-laki Lu sedikit mengernyit saat mendengar kata-katanya. Ekspresinya berubah saat dia terus berbicara. Kata-katanya membuat kakak senior Kong dan kakak senior Su terdiam. Apakah mereka tidak iri? Mereka tidak serakah, kan? Tetapi mereka tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat mereka lakukan. Selanjutnya, kekuatan Wang Xian terlalu menakutkan. Kakak Lu, apakah kamu ingin minum? Kakak senior Kong dan kakak senior Su saling bertukar pandang dan mengubah topik pembicaraan. Tidak perlu. Kakak laki-laki Lu mengerti apa yang mereka maksud. Dia menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi tanpa ekspresi. Kakak Lu telah berubah. Melihat latar belakang kakak laki-laki Lu,
kakak laki-laki Su menghela nafas dan berbisik. Mungkin karena rasnya, dia perlu memikirkan lebih banyak tentang itu. Kakak senior Kong menggelengkan kepalanya. Lu tua, kita. Kakak laki-laki Lu dan yang lainnya pergi. Pria tua di samping membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri. Aku kenal seorang teman ras naga. Saya ingin membuat kesepakatan dengan mereka. Mata kakak laki-laki Lu berkilat dengan kilau dingin. Oke. Orang tua itu menganggukkan kepalanya dan menatap bagian depan kapal dengan tatapan dingin. Kapal itu melaju dengan kecepatan tinggi. Dibutuhkan setidaknya 5 hari untuk mencapai Sekte Taois Dewa Willow dari sini. Wang Xian datang ke sebuah kamar di kapal dan mengeluarkan harta karun. Luminous Tracer yang diperoleh, bulan sabit, bersinar di langit. Ini adalah Luminous Tracer yang terkenal dari Yang Mulia Bulan Sabit. Itu memiliki kemampuan deteksi yang kuat. Dia merasakannya dan menyelidiki cara itu dikendalikan. Saat berikutnya, sosoknya muncul di langit di atas kapal. Bulan sabit ditangguhkan di langit dan sinar cahaya lemah tersebar di sekitarnya. Wang Xian berdiri di bawah bulan sabit dan menunggu dengan tenang. Segera, gambar muncul di depannya. Gambar-gambar itu adalah lautan yang mengelilingi Bima Sakti. Ada semua jenis binatang buas di air di bawah lautan. Pikirannya bergerak dan pandangannya mendarat pada binatang buas yang mengerikan. Gambar di depannya membesar, seolah-olah dia telah tiba di depan binatang buas yang mengerikan itu. Dia bisa merasakan kekuatan dan aura binatang buas yang mengerikan itu. Ini, sungguh kekuatan penyelidik yang kuat. Wang Xian membuka mulutnya sedikit. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Mari kita lihat apa batasnya. Wang Xian memfokuskan pandangannya dan bulan sabit terbang ke langit. Dia menatap pemandangan di depannya dan merasakannya dengan pikirannya. Radius 100 miliar kilometer. Saya belum menyempurnakannya sepenuhnya, tetapi dapat menempuh jarak 100 miliar kilometer. Penerangan bulan sabit ini benar-benar menakutkan. Segera, Wang Xian mendecakkan lidahnya, dan matanya berkedip. Jika dia benar-benar menyempurnakannya, jangkauan-jangkauannya bisa mencapai setidaknya 500 hingga 600 miliar kilometer. Dalam rentang ini, dia bisa mendeteksi makhluk hidup apapun. Saat itu, Crescent Moon Raffin dari Crescent Moon Venerable dibangun untuk menjual semua jenis informasi. Dengan harta karun seperti itu, saya bisa mendapatkan banyak informasi. Saat aku menekan binatang bersayap kura-kura yang membara, jika aku memiliki cahaya bulan sabit di langit, aku pasti bisa menaklukkannya. Wang Xian bergumam, penerangan bulan sabit adalah harta dari atribut cahaya. Penggilingan 5 elemen tidak bisa menyerapnya. Wang Xian memiliki atribut cahaya dan dapat menyempurnakannya sepenuhnya. Dengan lambaian tangannya, dia menjaga iluminasi bulan sabit. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung terbang ke ruangan kapal. Selanjutnya, dia ingin menyempurnakan harta spiritual ini sepenuhnya. Setelah menyempurnakannya, dia akan pergi ke wilayah gunung berapi untuk melihat apakah dia dapat menemukan binatang bersayap kura-kura yang menyala-nyala. Saat Wang Xian menyempurnakan iluminasi bulan sabit, sesosok tubuh terbang keluar dari tanah ras naga. Sosok itu memiliki gambar naga ilahi di wajahnya, membuatnya terlihat sangat ganas. Kecepatannya sangat menakutkan. Saat dia terbang, gambar hantu binatang buas muncul di bawahnya. Targetnya jauh di Bima Sakti. Transaksi sudah selesai. Supremasi dari ras naga sedang menyerbu ke sini. Supremasi, tidak peduli seberapa kuat Wang Xian, dia tidak bisa lepas dari tangan supremasi, apalagi seorang ksatria alam semesta yang sepenuhnya percaya diri. Di sebuah ruangan di kapal, kakak laki-laki Lu dan lelaki tua di sampingnya memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Mata mereka berkedip dengan niat membunuh. 3110